It's gargantuan. Halo semua, gimana kabarnya kalian hari ini? Nah, kali ini Story Film akan ceritain film horor dari kisah nyata. Film ini berkisah tentang bagaimana seorang wanita membebaskan jiwa manusia yang telah lama mati akibat senjata yang diproduksinya. Dia membuat ruangan tiruan di mana orang itu pernah mati, kemudian mengutarakan rasa penyesalan dan maaf, sehingga rohnya bisa kembali ke alam yang seharusnya. Dikisahkan rumah tersebut memiliki 160 kamar lebih dan menjadi salah satu rumah paling berhantu hingga saat ini. Jika sesuai dengan alur ceritanya, berarti rumah ini masih menyimpan banyak roh yang tidak terima permintaan maaf. Karena jika mereka masih memiliki dendam, maka rohnya akan dikurung di dalam ruangan. Hingga saat ini, rumah ini masih menjadi tempat penelitian tentang hantu. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai story filmnya. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal cerita, berlatar tahun 1906 di San Jose, California. Kita akan melihat banyak pekerja bangunan yang sedang bekerja walaupun di malam hari. Pada saat itu, kita akan dikenalkan pada Henry. Anak kecil itu sedang tertidur. Tiba-tiba, lilin di sampingnya mati. Henry pun tersadar, ada suara orang menyanyi di depan kamarnya. Nah, ibunya Henry ikut terbangun ketika lonceng malam dibunyikan. Saat mengetahui Henry tidak berada di sampingnya, dia pun pergi untuk mencari anaknya. Ibunya Henry bernama Marion. Marion adalah keponakan dari Nyonya Sarah Winchester. Saat sedang mencari, Marion melihat Henry menutupi kepalanya dengan kain dan pergi ke sebuah lorong tangga yang buntu. Ketika mencoba dibuka, terlihat matanya putih kemudian menunjuk ke suatu sudut. Latar pun berubah. Kemudian kita akan dikenalkan pada Dr. Eric Price di San Francisco, California. Dia adalah dokter spesialis ahli kejiwaan. Sebenarnya dia pun mengalami masalah kejiwaan dan punya ketergantungan minuman. Saat melihat lukisan, dia berhalusinasi lukisan itu berdarah. Dia selalu berpikir bahwa pikiran mampu membuat halusinasi seperti kenyataan. Ilusi dicontohkan seperti saat Dr. Price mencoba menyeimbangkan uang kertas ini. Padahal uang kertas ini sebenarnya tidak akan pernah seimbang jika kondisinya seperti itu. Kemudian datanglah seorang bernama Arthur Gate, kepala hukum dari Winchester Repeating Arms Company, perusahaan yang bergerak memproduksi senjata Winchester. Arthur menawarkan sebuah pekerjaan untuk menilai Nyonya Sarah Winchester. Nyonya Sarah adalah ahli waris dari William suaminya, seorang pemegang saham mayoritas di perusahaan senjata tersebut. Menurut Arthur, Dewan Direksi ingin meninjau kembali kepemilikan saham Nyonya Sarah, karena mereka sudah menganggap Nyonya Sarah telah gila membangun rumah tanpa henti dan tanpa rencana. Dr. Price sebenarnya ragu mendapatkan pekerjaan tersebut, namun Arthur menyuruh Dr. Price menyebutkan harga berapapun nilainya. Setelah disetujui, Dr. Price datang ke rumah Sarah. Dia melihat rumah megah yang sedang diperbaiki. Saat diberitahu bahwa renovasi tidak pernah berhenti, Dr. Price pun heran. Saat sedang menunggu di ruangan Sarah, tiba-tiba angin kencang masuk dan ada barang yang bergoyang sendiri. Tidak hanya itu, melihat pintu laci yang bergoyang sendiri, Dr. Price lantas mencoba memeriksa. Tiba-tiba, ternyata itu adalah pintu jendela yang hendak dibersihkan oleh pembantu. Tidak lama, datanglah Marion menemui Dr. Price dan menjelaskan aturan-aturan di dalam rumah. Sembari Marion mengantarkan Dr. Price ke kamarnya, Dr. Price kagum akan rumahnya yang mewah dan sangat luas. Bagi Dr. Price, rumah ini sangat tidak wajar desainnya. Saat tiba di kamarnya, Dr. Price juga melihat alat komunikasi antar ruangan.
Marion pun bilang bahwa Dr. Price dilarang minum sebelum jam makan malam dan Nyonya Sarah akan menemuinya saat makan malam. Pada saat malam, Dr. Price bersiap untuk bertemu Nyonya Sarah. Ketika bercermin, dia meminum alkohol. Dia menyadari bahwa cerminnya bergerak sendiri. Dan dia melihat penampakan sosok pria. Bagi Dr. Price, itu adalah halusinasi. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib yang dia rasakan. Saat di meja makan, Marion berkata bahwa Nyonya Sarah lah yang memilih Dr. Price sebagai peninjau kejiwaannya. Dr. Price tidak mengetahui hal itu. Oke, alasannya kenapa Nyonya Sarah memilih Dr. Price nanti akan dijelaskan di akhir film. Kemudian datanglah seorang wanita dengan pakaian serba hitam dengan penutup wajahnya. Dia adalah Nyonya Sarah. Mereka pun berbincang dengan hangat. Saat di kamar, Dr. Price membayangkan istrinya yang dulu dia anggap mengalami gangguan hayalan. Tepat pukul 12 malam, lonceng di rumah Nyonya Sarah akan berbunyi. Kemudian dia mendengar ada suara yang keluar dari alat komunikasi di kamarnya. Suara itu berasal dari room garden. Mengenai room garden, nanti akan dijelaskan di akhir film. Saat hendak mendengar lebih dekat ke telinganya, ada jari yang hendak keluar menggapainya. Dia pun lantas mencari sumber suara tersebut. Saat mencari jalan keluar, dia melihat Nyonya Sarah sedang membuka kotak. Namun dia diketahui oleh Nyonya Sarah. Dr. Price pun bersembunyi di balik pintu kecil di dalam lorong ruangan. Saat telah merasa aman, dia mendengar suara dari balik sisi gelap ruangan tersebut. Tiba-tiba, Dr. Price pun kaget bukan main, tapi dia mencoba berpikir bahwa itu hanya ilusi semata. Latar berganti ke kamar Henry. Saat Henry terbangun di malam hari, Henry kembali mendengar suara di balik tempat tidurnya. Kemudian keluarlah sepatu roda buatan Winchester. Henry pun mengikuti. Nah, Dr. Price yang mencari garden room berhasil keluar dan melihat garden room. Namun dia tidak bisa masuk. Dia melihat ada sebuah kayu yang dipaku di pintunya. Dia pun hanya bisa melihat dari balik jendela kusamnya. Di dalam ruangan tersebut nampak ada sosok gelap yang bergerak. Karena buram, dia pun pergi ke depan rumah Winchester. Melihat tampak depan rumah mewah tersebut. Tiba-tiba keluarlah Henry dari jendela atas yang sedang direnovasi. Berjalan dengan kepala ditutupin kain. Dr. Price melihat bahwa Henry akan terjatuh. Tapi dengan cepat Dr. Price menangkapnya. Sejak saat itu Dr. Price mendapat perhatian lebih dari keluarga Winchester. Esok harinya, pertemuan pertama antara Nyonya Sarah dengan Dr. Price. Singkatnya, dalam pertemuan tersebut Nyonya Sarah bilang bahwa dirinya telah dikutuk. Namun Dr. Price berpendapat bahwa itu semua hanya ilusi semata yang menjadi kebenaran. Dr. Price lantas mengeluarkan trik uang kertas. Namun trik tersebut telah diketahui oleh Nyonya Sarah. Nyonya Sarah sedikit tersinggung dengan trik murahan tersebut. Kemudian bilang akan menyita minuman Dr. Price. Nyonya Sarah berpikir minuman itu tidak akan membuat Dr. Price berpikir jernih dan melihat kebenaran. Setelah pertemuan tersebut, Dr. Price diawasi agar tidak keluar kamar di jam malam. Dr. Price tersadar bahwa minumannya pun sudah diambil oleh Nyonya Sarah. Dr. Price membuka surat yang dikirim oleh Arthur. Isinya, Dewan Komisaris sangat menantikan penilaian yang akurat tentang Nyonya Sarah. Di dalam amplop tersebut juga berisikan beberapa lembar uang. Mulailah Dr. Price menulis penilaiannya. Dalam penilaiannya, Dr. Price menulis bahwa Nyonya Sarah secara fisik tampak normal, namun memiliki gangguan visual dan perasaan terhadap hantu. Pada saat jam 12 malam, lonceng kembali berbunyi. Saat melihat keluar jendela, dia melihat sosok Nyonya Sarah berjalan di lorong yang lain. Dia pun keluar jendela dan mencari Nyonya Sarah. Dia menemukan cahaya lilin dari balik pintu, dan dia melihat Nyonya Sarah sedang menggambar sesuatu dengan mata tertutup. Secara tiba-tiba, semua lilin dalam ruangan tersebut mati.
Nampak aura dingin menyelimuti ruangan tersebut. Dr. Price kaget saat tiba-tiba ada sosok hantu di balik pintu tersebut. Dia pun berlari dan menemukan pemandangan pintu-pintu kamar yang ditutup oleh kayu. Dia pun kembali ke kamarnya. Di sini Dr. Price masih merasa bahwa yang dia lihat hanya ilusi akibat ketergantungan minumannya. Pada pertemuan selanjutnya, Nyonya Sarah menanyakan kepada Dr. Price apa rasanya mati selama 3 menit. Ternyata Nyonya Sarah mempunyai catatan kematian siapa saja yang terbunuh oleh senjata yang diproduksinya. Dr. Price adalah salah satunya. Lalu, kenapa Dr. Price masih hidup? Nanti akan dijelaskan ceritanya. Kemudian Dr. Price mengeluarkan sebuah peluru yang telah membunuhnya. Dia telah mendaur ulang dan selalu dibawanya. Menurut Dr. Price, itu adalah pengingat dan penghubung dengan alam kematian. Nyonya Sarah menjelaskan bahwa setiap jam 12 malam lonceng akan berbunyi. Saat itulah mereka yang telah meninggal akibat senjata Winchester akan berdatangan. Mereka akan berkomunikasi melalui media gambar. Mereka akan meminta dibuatkan satu ruangan di mana tepat mereka tewas, agar mereka bisa kembali ke alam dunia dan menyelesaikan apa yang belum mereka kerjakan semasa hidupnya. Namun tadi malam itu adalah sosok roh terkuat yang pernah berkomunikasi dengan Nyonya Sarah. Nyonya Sarah memberikan desain gambar itu kepada Dr. Price dan menjelaskan setelah desainnya dibuat maka rohnya akan semakin kuat. Nyonya Sarah akan mengakui penyesalan agar roh itu bisa pergi dengan damai. Setelah berdamai, maka ruangan tersebut akan kembali dibongkar. Namun tidak semua roh bisa diajak berdamai. Bagi mereka yang menyimpan dendam, mereka akan dikurung di dalam ruangan itu dengan 13 paku yang menancap di pintu. Jika mereka berhasil keluar dari kurungan, maka mereka akan memakan jiwa yang bersih dan polos seperti Henry. Di sisi lain, desain gambar tersebut sedang dikerjakan. Ruangan tersebut adalah ruangan kantor Winchester 20 tahun yang lalu. Dr. Price sangat ingin melihat garden room. Dia lalu meminta John, mandornya, membukakan garden room, karena dia merasa punya ruangan yang sama seperti itu. Namun ditolak oleh sang mandor. Lantas Dr. Price menemui Marion di depan kamar. Dr. Price menanyakan mengenai latar belakang keluarga Winchester. Bagi Nyonya Sarah, ini semua akibat kutukan. Namun bagi Marion, bibinya sudah gila. Suami Marion lebih mencintai minuman ketimbang istri dan anaknya. Baginya, itu adalah kutukan yang nyata, bukan mati akibat roh jahat. Suami dan anaknya, Nyonya Winchester, juga sudah meninggal akibat penyakit. Namun setelah kematian suaminya, Marion menjadi takut. Apakah kutukan itu benar? Namun sekali lagi, Dr. Price bilang jangan sampai ketakutan mengambil alih pemikiranmu, sebab ketakutan diciptakan oleh kita sendiri, bukan kenyataan. Saat berbicara dengan Marion di depan kamar, terdengar sesuatu di dalam kamar. Begitu dibuka, Henry telah pergi dari kamar. Dan adegan pun berubah ketika Nyonya Sarah berjalan. Tiba-tiba bertemu dengan Henry dengan senjata Winchester di tangannya. Dan Henry mencoba menembak Nyonya Sarah. Terlihat mata Henry putih kembali jika sedang dirasuki roh jahat tersebut. Pada saat senjata mengarah ke wajah Nyonya Sarah, ternyata pelurunya habis. Henry pun ditangkap oleh Dr. Price. Di dalam kamar Henry, Dr. Price meminta Henry untuk dibawa ke rumah sakit untuk diberikan obat. Marion pun setuju dengan pendapat Dr. Price. Tapi Nyonya Sarah tidak memperbolehkan keluarganya terpisah darinya. Kemudian Nyonya Sarah menyuruh John agar semua pekerja di rumah ini segera pergi dari rumah. Nyonya Sarah lantas keluar kamar dengan John dan mengunci pintu kamar Henry dengan 13 paku dari luar. Di dalam kamar, Dr. Price yang kesal melihat sebuah lemari tampak goyang sendiri. Ternyata masuk Nyonya Sarah dari pintu rahasia yang telah disegel oleh 13 titik pengait baju. Ini rumah benar-benar aneh dan ngagetin. Dr. Price bersikeras agar Henry dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Lantas pergi keluar kamar dan menelepon Arthur untuk meminta jemputan ke rumah sakit sesegera mungkin.
Setelah menelpon, kemudian Dr. Price bertemu dengan seorang pelayan yang menawarkan bantuan. Pelayan membantu mengantarkan menuju kamar Dr. Price. Namun bukan kamar Dr. Price yang dituju, melainkan lorong tangga buntu, dan tiba-tiba pelayan tersebut menghilang. Dr. Price masih berpikir ini adalah ilusi dan mengadukannya ke Nyonya Sarah. Tapi Nyonya Sarah menunjukkan artikel berita 20 tahun lamanya tentang pembunuhan massal di kantor Winchester Repeating Arm. Pelakunya adalah Kopral Benjamin Joseph. Alasan Kopral membantai orang di kantor Winchester karena telah kehilangan 2 saudaranya. Dia berpikir kegagalan perang di pihaknya akibat senjatanya buruk ketika melawan senjata Winchester. Dia pun memiliki dendam hingga membantai 15 orang yang ada di sana. Kemudian duduk di salah satu sudut sambil menyanyi untuk menunggu disergam oleh petugas. Kejadian ini pun membuat roh Ben lebih kuat dibanding yang lainnya. Nyonya Sarah kemudian menunjukkan ruangan tersebut kepada Dr. Price. Sisi lain, Henry terlihat duduk sambil menyanyi. Hingga saatnya gempa terjadi dan perlahan pengait baju di kamar Henry terlepas satu persatu. Di ruangan kantor Winchester, saat terjadi gempa terlihat kejadian yang tidak wajar. John terlihat ditarik oleh roh jahat dan tewas tertimpa reruntuhan tembok akibat gempa. Dr. Price juga ditarik keluar ruangan oleh roh tersebut. Tinggallah sendiri Nyonya Winchester di dalam ruangan tersebut, terkunci dengan roh jahat. Saat gempa berhenti, Dr. Price melihat paku-paku segel keluar dengan sendirinya. Hingga saatnya, segel ruangan itu pun terlepas. Dr. Price kemudian mencari jalan lain menuju ruangan kantor. Namun tiba-tiba ada panggilan di alat komunikasi rumah yang berasal dari garden room. Dia pun pergi menuju garden room. Setelah segelnya dibuka, dia hanya melihat kursi yang bergoyang sendiri. Keluarlah roh istrinya, dan di sini Dr. Price masih merasakan bahwa ini hanya ilusi dari pikiran dia sendiri. Ternyata Dr. Price pernah meninggal karena ingin menolong istrinya yang hendak bunuh diri. Karena kaget, sang istri justru menembak Dr. Price, dan dia pun bunuh diri setelahnya. Namun Dr. Price mati hanya 3 menit, dan terbangun dengan rasa penyesalan terhadap kematian istrinya hingga saat ini. Saat kejadian tersebut terulang, roh istrinya kini tenang dan pergi melepas rasa bersalahnya. Namun, tiba-tiba ketika terbangun, Dr. Price dikejutkan kehadiran sosok-sosok roh yang lainnya. Dr. Price seakan dipandu kemana dia harus pergi menolong Nyonya Sarah. Ternyata Dr. Price dipandu ke tangga buntu yang biasa dia temukan. Dijebolah oleh Dr. Price menggunakan kampak dan berhasil bertemu dengan Nyonya Sarah di ruangan kantor keramat tersebut. Ternyata alasan Dr. Price yang dipilih sebagai dokternya karena Dr. Price pernah mati selama 3 menit oleh senjata Winchester, sehingga punya hubungan dengan roh-roh jahat yang ada di situ dan mampu melihat roh jahat yang pernah dibunuh oleh senjata Winchester. Dr. Price seperti berada di 2 sisi yang berbeda. Marion yang mencari Henry berjalan menuju basement. Dia mencoba berpikir bahwa dia adalah seorang pemberani, seperti saran Dr. Price sebelumnya. Padahal banyak roh jahat yang mencoba merebut jiwa Marion dan Henry di dalam basement tersebut. Nyonya Sarah kemudian mencoba memanggil roh Kopral Benjamin ke dalam ruangan kantor. Tiba-tiba Nyonya Sarah telah dirasuki roh Benjamin. Nyonya Sarah berhasil melawan roh tersebut dari dalam tubuhnya. Dia merasakan Benjamin punya rasa takut pada sesuatu di dalam ruangan tersebut. Awalnya Nyonya Sarah berpikir bahwa Benjamin takut pada senjata Winchester yang dia gunakan dulu ketika membantai. Lonceng pun berbunyi tanda jam 12 malam sudah tiba. Dan kekuatan Ben pun kini menjadi sangat kuat. Dia mampu mencekik Nyonya Sarah. Melihat Benjamin mencekik, Dr. Price tidak tinggal diam. Dia langsung menembak dengan senjata Winchester. Namun peluru tersebut tembus mengenai dinding. Lalu Nyonya Sarah bilang bahwa dia takut pada sesuatu yang lain. Dr. Price sadar lalu mengeluarkan peluru yang pernah membunuhnya. Ternyata peluru itu juga penghubung antara kematian dan kehidupan, karena menjadi instrumen kematian Dr. Price.
Dimasukkanlah peluru tersebut ke senjata, dan tiba-tiba seluruh senjata Winchester dalam ruangan tersebut melayang dan mengarah ke Dr. Price. Dr. Price tidak bisa melihat Benjamin hingga dia pejamkan mata dan terlihat Benjamin. Ditembaklah Benjamin oleh Dr. Price. Setelahnya, diceritakan bahwa Benjamin kini sudah tenang bersama dua saudaranya. Roh yang keluar masuk kembali ke dalam ruangan masing-masing. Mereka pun berhasil keluar rumah dengan selamat. Akhir film, Dr. Price membuat laporannya mengenai kejiwaan Nyonya Sarah. Dr. Price mengatakan bahwa secara fisik dan pikiran, Nyonya Sarah bisa dikatakan sehat. Nyonya Sarah terus membangun rumahnya 24 jam penuh, hingga dia wafat pada tahun 1922. Ini adalah salah satu foto Nyonya Sarah semasa hidupnya. Dan film ini pun tamat. Nah, itu dia story film Winchester. Gimana? Apakah kalian ingin pergi ke sana? Mengenai filmnya, dari segi produksi film ini sangat keren. Kostum, make up, hingga ruangan-ruangan zaman dahulu nyaris sempurna. Pelajaran yang gue ambil, keluarga adalah harta paling dekat di kehidupan nyata. Apapun resikonya, kita harus menjaga keluarga kita. Keluarga juga yang menjadikan kita sebagai manusia, bukan kertas nasi yang kita buang setelah kita makan. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.